disampaikan oleh Mbak Afi, Bu Afi, dan Pak Rahmat. Jadi bagaimana strategi pemulihan yang ada di Kota Semarang. Tadi saya sampaikan bahwa Kota Semarang ini adalah sekarang kota singgah gitu ya. Yang mana konon katanya ini kalau info-info ya Pak, kalau setiap hari bahkan weekend ini hotel selalu penuh, penerbangan juga selalu penuh, untuk mendongkrak perekonomian di Kota Semarang. Tapi mungkin sebelumnya Bapak Ibu ketahui bahwa 2 tahun ini perekonomian khususnya di Kota Semarang ini terjun bebas, semuanya serba minus. Kemudian ini tadi saya lihat juga ada Pak Dedi, kemudian dari ABJI, asosiasi ini semua menjerit, semua menangis, termasuk juga pemerintah kota karena otomatis PAD-nya juga turun. Nah, tetapi apa sih yang menjadi upaya-upaya pemulihan? Tapi tentunya kami dari pemerintahan ini kan juga tidak bisa melihat masyarakat ini selalu mengeluh gitu ya Mbak. Jadi bagaimana sih upaya-upaya dari pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pemulihan yang tentu yang pertama adalah kita menekan adanya kebutuhan ekonomi. Jadi mungkin Mas langsung halaman ke-7. Jadi upaya-upaya menekan ekonomi ini bagi masyarakat dari ada dua cara. Jadi yang pertama adalah menekan kebutuhan ekonomi. Next Mas. Ya, jadi ini bagaimana dari Bapak Wali Kota serta seluruh komponen dari pemerintah Kota Semarang ini membuat banyak gratisnya gitu ya. Jadi mungkin alhamdulillah kalau ini pada masyarakat di Kota Semarang dari mulai hamil sampai jebros sampai mau meninggal. Jadi kalau ini mungkin yang meninggal bisa pesen dulu gitu ya. Jadi pada saat kematian pun bisa mendapat tunjangan kematian Mas, atau santunan kematian. Kemudian pada saat lahir langsung mendapatkan istilahnya akte lahir, kemudian pada saat di puskesmas imunisasi, kemudian sampai SD, bahkan sekarang SD, SMP, TK, SD, SMP swasta sudah ada sekitar 140 sekolah yang dibiayai oleh pemerintah sehingga muridnya bisa gratis seperti sekolah negeri. Kemudian juga beasiswa karena memang SMA dan kuliah, karena kalau SMA memang domainnya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga apabila ada masyarakat atau anak-anak yang miskin atau yang tidak mampu bisa dibiayai oleh pemerintah Kota Semarang. Bahkan sampai lulus sekolah ini kita juga mempunyai balai tenaga kerja sehingga masyarakat yang masih membutuhkan keahlian bisa melalui balai tenaga kerja. Kemudian juga untuk yang bahkan sudah tua itu kita ada namanya kartu lansia hebat yang salah satu kerjasama dengan salah satu bank Himbara, mungkin nanti bisa juga bank-bank yang lainnya, di mana fasilitasnya satu hari seorang lansia ini bisa hanya Rp1.000 untuk naik bis Trans Semarang. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada yang bapaknya kemana, ibunya kemana, karena ini menikmati bis dengan hanya Rp1.000 gitu Mbak Clara. Kemudian tentu tidak hanya ini saja, jadi ada bantuan sosial. Jadi pada saat kemarin COVID ini ada 130.000 paket yang dibagikan kepada masyarakat, termasuk juga kepada asosiasi-asosiasi. Jadi mungkin pada saat itu ada ojek, kemudian juga ada yang buruh-buruh yang pada saat itu di PHK dan sebagainya, sehingga sampai sekarang ini santunan kematian juga diberikan kepada warga yang tidak mampu untuk bantuan pemakaman dan untuk ubur rampe yang lainnya. Kemudian juga untuk next Mas, kemudian juga untuk yang lainnya ini adalah bebas denda. Jadi mungkin dari PHRI pada saat waktu COVID kemarin juga ada penundaan untuk pembayaran pajak, kemudian juga untuk pembayaran PBB, kemudian juga BPHTB, sehingga ini ada diskon sampai 40%, tetapi di mana kami ini mungkin ibaratnya seperti orang tua.
gimana caranya gitu Pak Rahmat ngecak ke uang yang ada tapi anak-anaknya tetap sejahtera. Ini yang menjadi komitmen dari Bapak Wali Kota dan seluruh komponen pemerintah Kota Semarang. Kemudian ini adalah bagaimana dari sisi kita membantu kepada masyarakat. Kemudian bagaimana kita cara menumbuhkan ekonomi yang saat ini sudah mulai menggeliat. Alhamdulillah pada saat sekarang ini Bapak Ibu perlu ketahui COVID di Kota Semarang hanya tinggal 54 kasus saja. Ini 30 dari kasus warga yang berKTP Semarang, kemudian yang 24 adalah warga yang berKTP luar dari Semarang. Tetapi kalau di Semarang tetap menjadi tetap akan disupport oleh pemerintah Kota Semarang. Peluang-peluang ini tentunya baik mungkin lanjut. Peluang-peluang ini banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang sebagai tadi sudah sampaikan oleh Pak Rahmat ini sebagai kota singgah atau kota menjadi kota tujuan, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan-kegiatan yang akan menumbuhkan perekonomian. Mungkin pada saat sekarang seperti ini ada Pusaka Jawa Tengah, tapi sebelumnya banyak kegiatan baik pariwisata, baik olahraga maupun juga baik festival-festival keagamaan dan sebagainya. Ini salah satu bagaimana penumbuhan ini. Kemarin ada Semarang Night Carnival, kemudian juga ada Dugderan, ada festival yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu bisa perso atau bisa tahu bahwa karena Kota Semarang sudah beberapa saat yang lalu sudah di level 1, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di Kota Semarang. Kemudian juga musik, ini bagi yang senang musik ini juga ada, kemarin ada Dewa, ada Noah ini ya yang di Holy Wing gitu, kemudian juga di MCC, dan juga ada yang kemarin baru selesai dilakukan ada festival Cengho, di mana dari mulai kelenteng TKC kemudian arah-arahan ke kelenteng Sampokong kemudian balik lagi ke TKC, ini juga menumbuhkan perekonomian kepada masyarakat. Kemudian lomba-lomba juga ada, dan ada festival-festival yang nanti tanggal 7 ini nantinya ada festival Obang-Abing atau di wilayah Kandring, ini kalau Bapak Ibu bisa rawuh. Kemudian juga tadi sudah sampaikan Bu Afi bahwa perlu juga ada namanya ekonomi hijau. Jadi kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi sehingga kerusakan lingkungan ini juga bisa teratasi. Caranya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan penggerakan bank sampah. Jadi seperti diketahui sampah ini juga menjadi salah satu beban bagi pemerintah daerah, karena seperti contohnya di Kota Semarang setiap hari ini ada 1.200 ton per hari sampah yang menumpuk di TPA Jati Barang, sehingga ini merupakan bagaimana sekarang dari mulai hulu dilakukan kegiatan-kegiatan untuk pemilah-pilah pilih sampah untuk yang organik ini bisa menjadi pupuk, bisa menjadi untuk menjadi bahan penyubur dan sebagainya. Kemudian untuk yang non organik bisa dibuat menjadi barang-barang yang dikraf dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tentu bagaimana kita menumbuhkan pelaku ekonomi lokal. Tadi sudah sampaikan bahwa UMKM ini yang paling terpuruk. UMKM di Kota Semarang ini juga hampir 60% ada di Kota Semarang ini juga sangat terpuruk bagaimana kondisi pada saat COVID, sehingga mungkin next untuk bagaimana mendorong pelaku ekonomi lokal. Jadi mendorong ini adalah bagaimana kita berkolaborasi. Bapak Ibu ketahui bahwa kolaborasi kalau konsep dari pemerintah Kota Semarang adalah 5P dan 1P. 5P ini adalah dari penduduk, pengusaha, pewarta, kemudian dari pendidikan, dari pemerintahnya sendiri, dan satu yang sekarang penting adalah 1P ini adalah perbankan. Kita tidak bisa jauh dari perbankan. Kita tidak bisa jauh bagaimana lembaga perbankan ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Karena semuanya pasti muaranya ini adalah bagaimana UMKM ini bisa maju kalau
tanpa dengan perbankan dan dunia usaha. Mendorong ini banyak sekali, jadi ada pengembangan pengembangan selain yang di dalam Kota Semarang, tapi juga aglomerasi, karena kita tahu bahwa ekonomi ini tidak bisa lepas dari masing-masing daerah. Tadi Pak Rahmat juga menyampaikan bahwa ini adalah secara keseluruhan Jawa Tengah. Kami sudah melakukan langkah-langkah bagaimana Bapak Wali Kota melakukan inisiasi untuk penguatan ekonomi lokal di wilayah aglomerasi. Bapak Wali Kota ini roadshow ke Demak, kemudian ke Salatiga, ke Grobogan, ke Kendal, kemudian menawarkan untuk bisa berkolaborasi dengan UMKM-nya bisa didisplay di Kota Lama. Karena sekarang ini yang menjadi favorit, mungkin Mbak Tasya juga ke kota, sekarang Kota Semarang ini adalah Kota Lama. Kemarin pada saat Lebaran, Kota Lama ini menjadi nomor 1 untuk kunjungan wisata di Jawa Tengah, mengalahkan Borobudur. Sehingga ini didorong untuk bagaimana UMKM dari wilayah-wilayah aglomerasi ini juga kita bisa tawarkan jadi gratis Bapak Ibu di tempat-tempat yang pemerintah Kota Semarang punya. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah dengan BUMN yang ada di Kota Lama, kami pinjam paket, dan tempat itu salah satu juga kami dibantu oleh, ada beberapa dibantu CSR oleh perbankan lagi. Jadi ini di sini peran perbankan juga sangat luar biasa, sehingga dari daerah ini untuk mendisplay tempat-tempat yang UMKM-nya untuk yang ada di Kota di Semarang. Kemudian mungkin lanjut Mas di kampung tematik saja, lanjut terus saja. Jadi dengan tadi sudah disampaikan bahwa ini bagaimana kita melakukan potensi-potensi Kota Semarang ini pada saat periode pertama Pak Wali dan saya ini memberikan stimulan kepada 177 kelurahan dengan menunjuk 1 kampung tematik. Mungkin sekarang ini juga sudah banyak binaan-binaan dari perbankan dari masing-masing kampung tematik. Dan pada saat sekarang periode kedua, kami belum masuk Pak Wali masuk bergandengan dengan saya ini melakukan pemungkitan. Jadi setelah kampung tematik ada, pastinya ada yang memang yang namanya 177 pasti ada yang enggak jalan, ada yang jalan. Yang kampung tematik ini kita upgrade. Jadi mana yang bagus, kemudian kita beri fasilitas-fasilitas lagi sehingga bisa menjadi satu wilayah yang menjadi daya ungkit wilayahnya di wilayah masing-masing. Dan tentu yang terakhir mungkin karena waktunya ya Mbak ya, yang terakhir adalah bagaimana tadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah ini yang masih menjadi primadona adalah pertanian ya Pak ya, Pak Rahmat, sehingga kami juga melakukan bagaimana kegiatan-kegiatan ini yang menjadi sama teman-teman satu wilayah menjadi pertaniannya sangat baik, walaupun mungkin di Kota Semarang pertaniannya ada pertanian perkotaan, tapi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa di Kota Semarang masih ada 30.000 hektar lahan produktif yang saat ini sedang dilakukan mulai kerjasama dengan TNI dan Polri. Jadi bagaimana tadi memberikan stimulan, jadi salah satu ini kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak Dandim kemudian beserta tim ini sudah akan melakukan kegiatan dan bibitnya atau benihnya ini dari Dinas Pertanian untuk melakukan penanaman jagung sebanyak 10 hektar. Dan kami lakukan ini juga di kelompok-kelompok wanita tani atau kelompok tani. Kami sekarang ini sudah bisa menumbuhkan ada sekitar 410 kelompok tani dan kelompok wanita tani, sehingga tadi sampaikan Mbak Clara, insya Allah nantinya Kota Semarang juga nggak akan susah untuk cari cabai gitu, karena setiap daerah ini sudah ada tanaman-tanaman yang bisa dipetik dan bisa dimanfaatkan oleh masing-masing kelompok. Kemudian kami juga di Kota Semarang ini masih ada 2.000 hektar lahan
lestari. Jadi ini ada sawah lestari di mana di dalam RT RW ini sudah tidak boleh dibuat untuk bangunan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga ini bisa menjadi satu bagian bagaimana menjaga kedaulatan pangan di Kota Semarang. Dan masih juga ada mungkin nanti Bapak Ibu dari perbankan untuk lebih aktif lagi Pak, kami mohon. Masih ada namanya sapi dan kelompok ternak sapi di Kota Semarang ini masih ada 110. Jadi masih ada namanya kelompok peternak sapi perah daging yang ada di Kota Semarang. Bahkan masih ada 4.000, sekitar 4.000 sapi, sekitar 1.500 kerbau, bahkan ada kambing. Sehingga ini menjadi salah satu bagaimana Kota Semarang ini bisa menjaga kedaulatan pangan. Nantinya kita juga tidak berharap akan terjadi krisis pangan, tetapi kami di Kota Semarang juga sudah menyiapkan bagaimana pertanian perkotaan ini bisa tumbuh di Kota Semarang. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu dari Pak Bappenas, Kota Semarang ini ditunjuk satu-satunya mewakili Asia untuk menjadi pilot project pertanian perkotaan yang nantinya pusatnya ini adalah di Hongaria, karena kami sudah terdaftar menjadi salah satu kota pertanian juga di Milan, sehingga alhamdulillah kami mewakili Asia untuk menjadi satu urban farming atau pertanian perkotaan yang menjadi contoh nantinya seluruh Asia. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, tapi intinya adalah alhamdulillah mungkin di Kota Semarang ya Pak, pertumbuhan ekonomi ini mungkin paling tinggi se-Jawa Tengah, mungkin bahkan se-Indonesia, yang tentu ini menjadi satu semangat untuk kita kembali lagi. Dulu kan targetnya sekitar 7% ya Pak, kami kemarin sudah mencapai 5,7% laju pertumbuhan ekonomi, sehingga nantinya kita berharap bisa secepatnya lah untuk bisa mencapai lagi ke 7%. Kami mohon nanti juga support dari Bapak Ibu, utamanya dari perbankan, dari asosiasi, untuk nantinya Kota Semarang semakin hebat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.